Hai, namaku Amalia dan aku 22 tahun. Pernahkah kamu mencurigai seseorang berbohong dan ingin mengungkapkannya? Tonton sisa video ini dan temukan bagaimana aku memata-matai seorang pengasuh dengan kamera terselubung dan apa yang aku lihat di rekamannya. 2 tahun lalu aku melahirkan seorang anak laki-laki, Nick, dari suamiku Kyle. Dia berumur 23 tahun, kita sudah tinggal bersama selama 3 tahun. Dan Kyle hampir sama seperti bayi kami, tidak berdaya. Sepanjang hari, dia duduk di rumah di depan komputer dan membuat program. Dia tidak tahu cara untuk memasak atau bagaimana mengurus anaknya. Dia mengenakan baju yang sama selama berminggu-minggu, terkadang lupa untuk mencucinya dan menggosok giginya. Dari penampilannya, kamu akan berpikir bahwa dia adalah gelandangan dan bukan seorang programmer hebat di sebuah perusahaan IT besar. Aku mengurus anakku dan suamiku. Itu melelahkan. Dan lalu bosku memberikan saran bahwa ada baiknya untuk keluar dari aturan dan bekerja, dan menyiapkan laporan finansial selama setahun. Kepalaku berputar. Aku tidak ingin meninggalkan para lelakiku di rumah sendiri, tapi aku juga takut kehilangan pekerjaanku, dan aku harus kembali ke kantor lebih awal. Awalnya ketika aku pulang ke rumah setelah bekerja, rambutku berdiri. Apartemennya sangat berantakan. Anakku tertutupi cat, lapar dan menangis. Suamiku duduk di depan komputer dan tidak melihat apa yang terjadi di bawah hidungnya. Aku tidak memiliki energi tersisa untuk mereka. Jadi, karena saran dari teman, aku menyewa pengasuh, Debbie. Dia berumur 18 tahun. Pernahkah kamu menggunakan pengasuh atau perawat? Awalnya aku khawatir bahwa seorang asing ada di rumah. Bagaimana dia bisa mengurus anakku dan dia masih sangat muda? Tapi setelah seminggu pertama dari pekerjaannya, aku tenang. Nick tersenyum, bersih, dan diberi makan dengan baik. Dan Kyle bahkan terlihat lebih rapi. Mungkin dia malu mengenakan t-shirt kotor di depan tamu kami. Aku mendesah lega dan kembali bekerja. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari hal-hal aneh. Sebulan kemudian, anakku mulai menghampiriku dengan tangis. Aku bertanya pada Debbie apa yang salah. Dia berkata itu hanya gigi yang tumbuh. Aku ingin mempercayainya, tapi aku memiliki keraguanku. Sepertinya bahwa pengasuh ini tidak selalu jujur denganku. Suamiku juga mulai bertingkah laku aneh. Dia tidak hanya menyisir rambutnya setiap pagi, tapi juga bercukur, yang tidak pernah dia lakukan bahkan untukku. Aku pulang ke rumah dan mendapati seluruh ranjang kami kusut dan terlepas. Walaupun aku sudah merapikannya sebelum aku pergi. Dan di malam harinya, ketika aku ingin suasana romantis dan cinta, Kyle lebih dingin dari biasanya. Dia berkata bahwa dia lelah dan jatuh tertidur bersandar padaku. Aku tersinggung. Aku terus berpikir bahwa Kyle mengacuhkanku karena sebuah alasan. Mungkin dia suka dengan pengasuh itu dan berselingkuh dengannya, dan dia tidak tertarik padaku lagi. Aku bertanya-tanya bagaimana aku bisa mencari tahu apa yang terjadi sementara aku di kantor. Aku bahkan mengecek sosial media dari Debbie untuk melihat apakah dia punya pacar, dan aku melihat beberapa foto dengan pria yang lebih tua. Suamiku tepatlah tipenya. Aku mulai khawatir bahwa Debbie menggoda Kyle saat aku tidak ada. Aku berbagi kecurigaanku dengan seorang teman dan dia menyarankanku untuk memasang kamera di rumah untuk mengerti apa yang terjadi di belakangku. Aku tidak pernah menyelingkuhi suamiku, kita berbagi semuanya. Aku memutuskan untuk memberitahunya tentang kamera dan melihat bagaimana dia bereaksi. Jika Kyle mendukungku, maka dia tidak akan menyembunyikan apapun dan aku harus memutuskan. Tapi reaksi suamiku membuatku khawatir. Ketika dia mendengar tentang kamera di ruang tidur dan ruang tamu, dia menentangnya. Berkata bahwa itu adalah pelanggaran privasi. Kenapa dia ingin melindungi hak seorang pengasuh? Dia pasti memiliki sesuatu yang disembunyikan. Aku tidak berharap bahwa reaksi suamiku seperti ini, dan mulai menakuti bahwa Debbie berselingkuh dengan suamiku. Aku tidak bisa langsung bertanya padanya, tapi mungkin aku salah. Dan aku tidak punya pilihan lain selain memasang sebuah kamera terselubung tanpa sepengetahuan Kyle. Lihat bagaimana ini berakhir. Tapi aku tidak mau ditipu. Aku harus... Setelah aku memasang kamera ketika suamiku tidur, aku pergi kerja dan lelah selama seharian. Aku takut Kyle akan menemukan kamera itu dan bertingkah. Lalu aku mulai khawatir bahwa jika aku benar dan Kyle berselingkuh,
Lalu sekarang dia sedang bersama Debbie di ranjang kami di depan anak kami. Aku tidak bisa menunggu malam ini untuk pulang ke rumah dan melihat rekamannya. Ketika aku tiba di rumah sepulang kerja, Debbie yang khawatir menghentikanku di ruang tamu dan berkata bahwa dia memiliki sesuatu untuk dikatakan. Dia memiliki tatapan bersalah, pengakuan pasti menjadi hal yang buruk. Dia duduk dengan anakku dan tidur dengan suamiku. Aku akan merasa bersalah juga. Aku tidak bisa menunggu untuk menonton rekamannya. Jadi aku bertanya pada Debbie untuk menunda percakapan. Aku ingin mengungkapnya dan Kyle dan melempar mereka secara tidak hormat. Pernahkah kamu mencurigai pacarmu atau suamimu berselingkuh? Aku bergegas ke kamar tidur, mengambil kameraku dari lemari, menutupnya dan mulai melihat. Dan apa yang kulihat membuatku marah. Di video, Kyle masuk ke kamar dengan gaun tidur, menyalakan musik, dan dengan perlahan mulai melepaskan gaunnya. Di bawah dia benar-benar telanjang, dan lalu dia menjatuhkan gaunnya dan menutupi lensa kamera. Aku tidak bisa melihat apapun setelahnya, tapi aku mendengarnya dengan jelas. Seorang gadis tiba di kamar tidur dan mulai memuji Kyle. Lalu mereka berbaring di ranjang. Dia tertawa dan lalu napas yang keras dan cepat, dan lalu itu semua berakhir dengan desahan. Semuanya menjadi jelas untukku. Kyle dan Debbie memiliki waktu bersama ketika aku bekerja. Aku siap untuk membunuh mereka. Aku melahirkan anak dari Kyle, merawat keduanya, dan dia menukarku dengan gadis ini. Pengkhianat. Aku berharap ada gambar di sana. Aku bisa menunjukkan itu pada mereka untuk melihat reaksinya. Itu bukan pertama kalinya Debbie melakukan ini. Siapa yang tahu suami siapa yang dia goda sebelumnya? Pengasuh seharusnya bersikap seperti pengasuh. Tapi aku tidak memiliki bukti nyata bahwa itu adalah suara Debbie. Lalu aku memutuskan untuk menangkap mereka di saat yang paling tidak disangka-sangka, untuk mengusir mereka berdua keluar. Keesokan harinya aku pulang kerja lebih awal sehingga aku bisa makan malam di rumah. Ketika itu tidak diharapkan. Aku memasuki rumah dan terkejut. Debbie yang menangis duduk di ruang tamu dengan Nick, bermain sebuah permainan. Bayinya baik-baik saja. Aku bertanya pada Debbie apa yang terjadi. Dan lalu dia menangis dan berkata dia tidak bisa menyembunyikannya lagi dariku. Aku berkata pada Debbie dengan dingin dan berkata bahwa aku tahu. Dan aku tidak membutuhkannya memberitahuku semuanya. Dan aku bertanya di mana Kyle. Mulut Debbie terbuka lebar dan dia menunjuk ke kamar tidur. Aku harap aku bisa menemukan mereka bersama. Tapi sekarang aku memiliki pengakuan Debbie yang cukup untuk menghancurkan sirkus neraka ini. Aku berjalan masuk ke kamar tidur dengan kemenangan dan hanya membeku. Kyleku berbaring di ranjang, telanjang bulat, dan di sebelahnya adalah laptopku. Yang dari situ keluar suara wanita yang sama yang aku dengar di rekaman. Aku melihat layar. Di situ ada gadis telanjang yang melihatku dan seketika mematikan segalanya. Kyle lompat dengan terkejut dan mulai mengenakan baju. Aku sangat marah. Aku mengambil laptopku dan melemparnya dengan semua kekuatanku. Kyle kebingungan dan berkata bahwa aku tidak seharusnya gugup dan menakuti anak kami. Aku harus menahan diriku dan menghajarnya dan mencakar wajahnya. Demi anakku, aku memutuskan untuk tenang dan mendengarkan suamiku. Kyle mengakui memiliki perselingkuhan. Dia bertemu seorang gadis di internet beberapa bulan lalu dan jatuh cinta. Ini tidak terjadi untuknya sejak lama. Dia ingin memberitahuku tapi tidak punya waktu. Dia tahu dia bersalah tapi dia tidak bisa menahannya. Aku tidak suka untuk mendengarnya. Aku bangun dan dengan tenang berkata padanya bahwa besok dia tidak bisa ada di sini. Kyle seketika bergegas membereskan barangnya. Dia bahkan tidak berusaha merubah pikiranku. Aku merasa sedih telah salah tentangnya dan pengasuhku. Aku meninggalkan kamar tidur dan Debbie berlari ke arahku dengan pandangan simpati dan berkata padaku kita adalah pasangan yang baik dan itu menyakitkan untuknya melihat suamiku berselingkuh dariku. Dia mengutuk dirinya sendiri karena tidak mengatakannya sesegera dia menyadarinya. Dia adalah gadis yang baik. Apa yang kulakukan tanpanya? Ketika Kyle pergi untuk tinggal bersama selingkuhannya, aku ditinggalkan sendiri bersama Nick dan Debbie mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan kami dan kita bahkan menjadi teman. Dia mengurus anakku seperti saudara kecilnya. Aku tidak menyesal telah menyewanya, aku mempercayainya. Di saat itu aku membuat sebuah kesalahan besar dan telah mempercayai orang yang salah. Tapi cara apapun itu, aku telah menyingkirkan orang beracun dan menarik orang baru ke hidupku.
Jika kamu menyukai ceritaku, tolong like dan subscribe ke channel ini. Semoga harimu baik. Biarkan hanya kejujuran dan orang tulus yang mengelilingimu.